dahulu. Duduk siap gerak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Istirahat di tempat gerak. Bagaimana anak-anak pada hari ini? Sehat semuanya? Sudah sarapan semuanya ya? Kelihatan dari wajahnya semua pada ceria-ceria semuanya ya? Oke, baik, sebelum ibu mulai pelajaran hari ini, ibu absen terlebih dahulu ya. Syahrawi, Imam, Aditya, Semarang, Hafid, Zaki, Mufid, Natalan, Rahmat Bayu, Rahmat Ilham, Raivan, Rizka, Riota, Rivaldo, Sela, Steven. Oke, anak-anak ya. Sebelum ibu mulai ya pembelajaran hari ini, anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi mengenai apa? Silakan angkat tangan. Ayo, silakan. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita mempelajari materi mengenai apa? Ya, silakan. Mengenai pembelajaran ekosistem. Ekosistem bagus. Ada lagi? Ya, makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, baik ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai ekosistem. Jadi ekosistem itu ada berapa anak? Ada berapa kemarin? Ekosistem apa saja? Ekosistem biotik dan ekosistem abiotik. Nah, mengenai apa itu? Ada apa itu? Ya, silakan. Berdiri ya, sambil berdiri. Nanti kalau jawab sambil berdiri ya. Silakan, Kevin. Izin menjawab ya. Ya. Itu gambarnya pergerakan masyarakat atau saya ingin menjawab di gambar itu terdapat pada tutur memangsa hewan rusa. Oke, ya. Terima kasih, Kevin. Boleh tepuk tangan untuk Kevin. Ya. Perkenalkan, nama saya Dijaya Hermawan. Saya itu rantai makanan konsumen pertama dan kedua. Atau macan tutul memburu rusa. Macan tutul memburu rusa. Oke, beri tepuk tangan untuk ya, anak-anak. Silakan. Diri. Namanya? Ya. Boleh dijawab. Dan sebelah kanan atau menjelang sehari lagi. Yang ini yang kanan. Yang ini. Yang kanan kiri. Ini gambar apa? Gambar buku. Ya, oke, berdiri, silakan berdiri. Ya, namanya dulu. Ya. Kabar olahan saya masuk biar tinggal di sebelah kanan sama tutur Pak. Ini ya. Ini kamar apa ya? Kabar Oke, ya. Ini merupakan pemeriksaan. Ya, jadi gambar yang sebelah ini tadi ada apa ya? Buku yang bisa bunga. Kemudian yang sebelah kanan itu ada lebah untuk menghisap bunga. Cuma hewannya yang berbeda, sama tumbuhannya juga berbeda ya. Hewannya juga berbeda. Jadi anak-anak, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya,
Oke, ini ya tujuannya. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk menjelaskan supaya murid mampu untuk menjelaskan jenis interaksi dalam ekosistem. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah menganalisis interaksi antar komponen dalam ekosistem. Yang ketiga menunjukkan sikap peduli melalui diskusi. Ya. Oke. Itu buat pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya adalah untuk apa? Manfaatnya adalah yang pertama adalah untuk memahami keseimbangan ekosistem. Yang kedua untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nomor 3 untuk pengendalian hama dan penyakit. 4 pengembangan obat dan kesehatan. Nomor 5 untuk penanganan perubahan iklim. Ya. Ayo silakan. Ayo. Kita sudah dimana? Ya, silakan berdiri ya semuanya. Anak-anak, ya coba diperhatikan video Wah, buatnya videonya ya. Kalian itu setelah memperhatikan tadi video tersebut ya, kalian merumuskan masalah dari video tersebut. Nah, kemudian sekarang ayo berkelompok. Artinya bila kita mau berdiskusi ya, silakan berkelompok anak-anak, karena ini sudah berkelompok ya, sudah satu-satu ya, sudah dibagi per siswa, jadi tidak ada yang milih-milih, jadi semuanya sudah dibagi, sudah ke kelompoknya masing-masing ya. Kelompok satu mana kelompok satu? Nah ini ya, kelompok 2, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, oke, kelompok 5 mana? 5 sini, oke 5, 6, oke, baik. Ibu akan membagikan LKPD ya. Oke, setiap anak nanti dapat satu LKPD. Silakan diisi dulu ya, sama anggota kelompoknya. Silakan ya. Ibu beri waktu untuk mengisi identitasnya itu saya beri waktu 3 menit ya, dari waktu tersebut 3 menit ya untuk mengisi identitas, nama, kelas, dan juga absen. Nah, kalian rumuskan masalah dari video tersebut ya. Oke baik, ibu akan ulangi lagi videonya. Jadi video ini kalian rumuskan masalah lagi ya. Nah, kalian rumuskan pertanyaan, buka videonya. Coba diperhatikan ya. Dari video tersebut nanti ditulis pertanyaannya apa. Untuk mendiskusikan masalah.
Lagi ya. Selamat pagi semuanya. Dari kelompok 5 ini presentasi diskusi kami. Dari video tadi, ya Pak. Saya siapa aja? Kenalkan, nama saya Dede Hermawan dan Saya Kedel Nugroho. Saya Barus. Ini yang di yaitu antara KKBR, Murfid dan Ito. Dari isi video tersebut kami mendapat masalah tentang bakteri E. coli. Untuk permasalahan pertama, diketahui tadi bakteri E. coli itu dapat menjaga sistem pencernaan dan bisa juga bersifat parasit pada tubuh manusia. Maka pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menjaga tubuh agar tidak terhindar E. coli? Lalu, bagaimana cara manusia memberikan keuntungan bagi E. coli? Dan yang terakhir, Proses kami permasalahan yang di atas tadi itu yang pertama menjaga keseimbangan mikroba pada usus kita menempel di dinding usus dan mengganggu keseimbangan dari air. dan diri sendiri mengkonsumsi air bersih dan memperkuat daya tahan tubuh. Dan terakhir memberikan tempat tinggal, memberikan sumber makanan dan lingkungan stabil. Oke, dari hasil permasalahan yang kami temui tadi, kami mendapat kesimpulan bahwa bakteri E. coli dapat membantu menjaga sistem pencernaan pada manusia karena bakteri E. coli dapat menjaga keseimbangan mikroba pada sistem pencernaan. Hal ini termasuk simbiosis mutualisme, di mana manusia juga memberikan manfaat bagi E. coli, yaitu memberikan tempat tinggal dan makanan. Namun bakteri ini dapat dari simbiosis parasitisme jika bakteri E. coli yang menempel di pencernaan manusia berlebihan dan mengganggu keseimbangan bakteri pada sistem pencernaan manusia. Oke, cara agar tidak ada bakteri E. coli yang berlebih pada tubuh manusia ialah dengan cara menjaga kebersihan diri sendiri dan menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi, mengonsumsi air bersih dan memperkuat daya tahan tubuh.
Simbiosis. Simbiosis ekologi. E. coli merupakan bakteri. Simbiosis itu merupakan hubungan antara abiotik dan makhluk. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang mau tanya lagi? Sudah ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Jadi teman-teman semuanya. Dan yang sudah kita pelajari hari ini, coba siapa yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar mengenai apa? Silakan katakan. Oke, ada lagi mungkin yang lainnya? Ya. Oke, kesimpulannya kami dapatkan adalah E. coli merupakan bakteri yang bisa bersifat simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. E. coli dapat menjadi simbiosis mutualisme karena bakteri ini dapat menjaga sistem pencernaan pada manusia dan juga manusia memberikan tempat tinggal dan makanan bagi E. coli. Dalam hal ini kedua insan saling menguntungkan. Namun E. coli dapat menjadi simbiosis parasitisme jika bakteri ini ada berlebihan dalam tubuh manusia. Dan dalam kasus ini, bakteri E. coli dapat mengganggu bakteri baik lain dalam tubuh manusia dan mengambil keuntungan dari tubuh manusia. Sedangkan manusia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Dalam kasus ini, kita dapat mencegah berlebihan bakteri E. coli dengan cara menjaga kebersihan makanan dan diri sendiri, mengonsumsi air bersih, dan memperkuat. Jadi yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Itu juga terjadi pada manusia dengan bakteri, yaitu bakteri E. coli. Ya, di mana simbiosis mutualisme itu dua-duanya saling untung ya. Dan tidak semua bakteri E. coli itu dia parasit, tapi juga sebenarnya dia menguntungkan. Ya, dengan keberadaan bakteri ini, tubuh manusia tertentu itu bisa mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mencegah proses pembusukan usus besar. Itu kalau udah ya. Bakteri E. coli adalah bakteri yang hidup di usus manusia untuk menjaga kesehatan pencernaan, namun tidak berbahaya sebenarnya ya. Tapi juga ada yang berbahaya karena dia bisa memberikan racun dan kita bisa menyebabkan keracunan. Kenapa berani? Nah ini karena kita konsumsinya makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi, makanan yang sudah basi, atau konsumsi lagi, atau makanan yang sudah tidak jelas asal-usulnya. Kamu konsumsi, kamu nggak cuci tangan, akhirnya ya sudah berkurang. Jadi tidak dari aku, ya keracunan makanan. Oke, dari sini sebelum itu akhiri apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, ya. Jadi